warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Pak. Baiklah, sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pateman, yaitu Ibu Haja Herawati A, MPD PHD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pateman. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, beserta karyawan maupun karyawati SMA Negeri 1 Pateman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya di sini akan mengimbaskan berkaitan dengan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pateman. Kami berdua ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023 yang nantinya akan menjelaskan ataupun memaparkan banyak hal terkait dengan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pateman. Yang mudah-mudahan harapannya nanti tentunya kami ingin mengaplikasikan bersama-sama di SMA kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini tentunya tidak lupa kita ucapkan juga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tentunya. Allahumma amin. Ya, dan selalu beri salam kita hadirkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, untuk mempersingkat waktu terkait dengan destinasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pateman ini, sebelumnya kami harus memperkenalkan diri terlebih dahulu di sini. Saya mulai dari rekan saya dan Umi ini. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Go. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Pak Sumono. Kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahman, calon guru penggerak angkatan 9. Kami bekerja sama dengan rekan saya Pak Mono ini dalam menyampaikan materi mengenai diseminasi ini. Mungkin itu adalah perkenalan singkat dari saya. Mungkin saya akan memperkenalkan dirinya juga. Padanya, ya silakan. Setelah perkenalan dari rekan saya Bapak Abdul Rahman, tentunya tak elok kalau saya tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sumono SPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya ini salah satu guru di SMA Negeri 1 Pateman, tentunya mengaku pada mata pelajaran bimbingan konseling. Dalam hal ini tentunya diseminasi ini akan menjadi hal yang kita butuhkan bersama. Untuk itu kita bisa memulai untuk materi pada siang hari ini. Baiklah, kita akan mulainya. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Guru ataupun pendidik dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini tentunya kita sebagai pendidik tugasnya sangat berat, tidak ringan. Namun, apabila kita kerjakan secara bersama-sama, saling bahu-membahu dan saling mengisi antara satu dengan yang lain, tentunya ini sesuatu hal yang sangat menarik. Dan juga tujuan dari apa yang kita akan lakukan tentunya akan sangat mudah tercapai. Karena apa? Kalau kita berdiri sendiri, berjalan sendiri, pasti hasilnya tidak akan maksimal dan sulit untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Disinilah pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter. Artinya karakter setiap orang itu
sudah dimiliki sejak ini, tapi perlu kita untuk mempertebalnya agar nantinya sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Oke, next silakan Pak Rahman. Baik, kemudian di sini ada perubahan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Nah, jadi pada kesempatan ini mengenai perubahan paradigma baru, ini adalah sebuah transformasi terhadap pembelajaran yang dulunya mungkin berpusat pada guru, kini berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Semuanya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan sama-sama kita ketahui. Di situ ada mandiri, kemudian pertama profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya Pak Sumono. Go. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Tentunya kita berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah Bapak Ibu masih ada gambaran atau masih ingat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Masih ingat, alhamdulillah. Sedikit. Ada yang sedikit, ada yang masih ingat banyak. Tentunya itu sesuatu hal yang lumrah. Nah, kita akan mengulas kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan perjuangan manusia terhadap kekuatan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita harus memahami dulu kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya, bagaimana setiap manusia itu memang kodrat alamnya sudah mempunyai potensi-potensi yang dimiliki sejak lahir. Jadi kita tidak usah khawatir terhadap anak kita, karena sebetulnya anak kita itu sudah mempunyai potensi-potensi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kodrat zaman? Tentu kita mengarahkan anak kita atau peserta didik kita ke arah zaman yang sekarang ini. Dan zaman sekarang ini adalah serba digitalisasi. Apakah anak tersebut sudah mengikuti perkembangan zaman tersebut? Jika belum, mari kita bersama-sama untuk menuntunnya agar nantinya peserta didik dapat mencapai secara maksimal. Nah, tentunya setelah itu Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Nah, tadi sudah kita jelaskan juga berkaitan dengan menuntun. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Artinya pencapaian peserta didik itu harus endingnya adalah untuk mencapai sebuah keselamatan dan juga sebuah kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, bukan serendah-rendah, setinggi-tingginya. Pasti harapan orang tua, harapan kita semua akan mencapai titik itu. Dan oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita bukan penentu. Sebuah keberhasilan peserta didik, sebuah pencapaian peserta didik, tentunya Bapak Ibu harus ketahui, kita sebagai pendidik bukan sebagai penentu, tapi kita sebagai orang ataupun pendidik atau guru yang selalu berusaha untuk menuntun peserta didiknya agar nantinya
mampu mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik, next, silakan Pak Rahman. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sebuah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi setiap orang atau setiap individu itu pasti mempunyai tujuan-tujuan yang mulia atau yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi apa yang telah saya sebutkan tadi itu berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Misalkan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang telah kita bahas sebelumnya, ya, ada ketuhanan, kemudian berkebinekaan global, bernalar kritis, sampai yang terakhir yaitu dan yang terakhir itu adalah mengenai mandiri. Itulah mengenai profil pelajar Pancasila. Kemudian semua hal tersebut disebut dengan nilai kebajikan universal. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Sumono. Saya ingin melanjutkan terkait dengan penyampaian dari Pak Ahmad tadi. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya Bapak Ibu, di sini kita sama-sama untuk mengkaji, mempelajari terkait dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya di sini tidak boleh hanya mementingkan segelintir orang saja, namun kita harus sepakati secara bersama-sama. Jangan memandang antara suku bangsa, agama maupun latar belakangnya seperti apa, agar nantinya nilai-nilai kebajikan universal ini mampu tercapai secara maksimal. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nilai-nilai kebajikan ini suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita pelajari. Karena apa? Setiap manusia mempunyai tujuan-tujuan yang sangat mulia melalui nilai-nilai kebajikan universal ini. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul kita bersama-sama mengkaji di manakah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita, agar nantinya tujuan mulia ini dapat tercapai. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mencapai sebuah tujuan kita memang harus bersama-sama. Karena tidak mungkin kita kalau misalnya hanya sendiri berjalan untuk mensukseskan atau
mencapai sesuatu yang kita inginkan secara mudah. Banyak rintangan yang akan kita hadapi, banyak hambatan yang akan kita hadapi, namun ketika kita lakukan atau kita laksanakan secara bersama-sama, tentu tingkat keberhasilannya itu cukup tinggi. Jadi setiap manusia itu mempunyai 3 motivasi menurut Diane Gosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menurut Diane Gosen, dia mengatakan bahwa 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi itulah salah satu motivasi seseorang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman menurut Diane Gosen. Kemudian untuk motivasi yang kedua mungkin dijelaskan dengan Pak Sumono. Saya rasa ini masih Pak Rahman dengan satu paket. Baik, sekarang satu paket saya akan lanjutkan. Yang kedua, menurut Diane Gosen, motivasinya diantaranya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, motivasi berikutnya itu adalah seseorang itu melakukan sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi salah satu motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi hal ini pun juga bisa saja terjadi kepada siapa-siapa saja menurut Diane Gosen. Kemudian selanjutnya yaitu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi ketiga menurut Diane Gosen terhadap perilaku manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, jadi motivasi ketiga ini dia lebih apresiasi terhadap dirinya karena dia bukan mengharapkan imbalan, bukan mengharapkan pujian seseorang, tapi melainkan melakukan sesuatu karena dia meyakini dan menghargai apa yang mereka melakukan dan nilai tersebut mereka yakini. Maka itulah menjadi salah satu motivasi mereka untuk melakukan sesuatu itu menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Baik, selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang akan dijelaskan oleh Pak Sumono. Nah, tentunya Pak Rahman menyampaikan menarik tadi ya terkait dengan bukunya Diane Gosen Ya. Luar biasa tentang 3 perilaku manusia. Dan ini juga ada pertanyaan pemantik tentunya untuk Bapak Ibu ya. Mohon maaf bukan kami menggurui, tapi sama-sama kita belajar dan sama-sama kita berbagi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menurut Bapak Ibu, ini dari ketiga jenis motivasi yang telah disampaikan tadi, kira-kira manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Nah, tadi sudah kita jelaskan apa namanya itu motivasi itu maksudnya Pak? Biar kita ulang. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Terus kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka bisa. Nah, oke, kita apa namanya itu tentunya di sini kebanyakan yang kita amati di sekolah kita yaitu poin nomor 2 ya, karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena apa nih Pak Rahman? Ya, kita di sekolah itu bahwa penghargaan itu salah satu yang paling jitu untuk memotivasi siswa agar motivasi semangat belajar. Kalau menurut Pak Rahman itu bagaimana? Kalau menurut saya yang saya alami di lingkungan sekolah kita meskipun kita sama, tapi di lingkungan atau mengamati peserta didik, memang peserta didik lebih suka dengan penghargaan untuk imbalan. Kalau Pak Rahman bagaimana kalau yang diamati Pak Rahman? Kalau menurut saya pribadi melihat keadaan yang ada sekarang ini baik di sekolah kita sendiri maupun di sekolah lain, karena juga saya pernah mengajar sebelumnya di sekolah lain selain di SMA 1 Katuman ini, sama saja mereka atau siswa yang sering, ya khususnya siswa yang sering saya temui itu, mereka melakukan sesuatu itu lebih kepada mendapatkan imbalan atau penghargaan daripada orang lain. Jadi saat itu ya Pak Rahman ya. Iya. Nah, tapi coba kita next Pak Rahman. Nah, sebelumnya. Nah, namun seharusnya kita harus seperti ini sebetulnya ya untuk murid kita. Iya benar. Ya, Seharusnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri tanpa harus mendapatkan imbalan tadi. Seharusnya ya. Seharusnya ya, Berarti- karena ini akan melekat pada satu hari mereka kan per individu seperti itu. Iya. Tapi kalau ada embel-embel di belakang penghargaan itu rasanya tidak melekat di dalam diri mereka. Ya, tetapi itu banyak dilakukan oleh orang tua murid, kemudian oleh lembaga-lembaga tertentu juga sering ya Pak. Ya? Sering sangat banyak ditemui. Ya, tentu kita harus mengiring ke arah sini ya Pak ya. Ya benar sekali. Oke, kalau begitu kita akan berusaha bersama-sama Bapak Ibu bagaimana kita mencapai poin yang ketiga ini supaya kita bisa berhasil. Yuk, next. Selanjutnya, nah ini yang tadi sudah kita jawab tadi bersama Pak Rahman di lingkungan kita itu seperti itu. Tetapi kita akan bersama-sama untuk merubah mindset peserta didik dan mindset rekan-rekan juga yang mempunyai pemikiran yang ke arah nomor 2 tadi. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama, bukan hanya rekan-rekan, tapi kita juga yang awalnya berpikiran seperti itu. Setelah kita mempelajari tentang guru penggerak ini, tentunya sesuatu hal yang berbeda harus kita lakukan. Terobosan tadi. Kita aplikasikan. Iya betul sekali. Ya. Oke. Next. Ini yang menjelaskan tadi Pak Rahman silakan. Oke, baik. Oke. Jelaskan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menjelaskan slide mengenai disiplin positif. Nah, bisa kita lihat sama-sama di depan infokus kita, di depan layar. Di situ ada dikatakan bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, disiplin positif ini memiliki tujuan. Nah, tujuannya salah satunya yaitu agar mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian dijelaskan juga bahwa ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, biasanya intrinsik ini adalah hal yang bersumber atau yang berasal dari dalam, karena intrinsik yang berdampak sifatnya jangka panjang. Nah, jadi
Murid-murid kita juga memiliki motivasi tersebut dengan adanya disiplin positif, sehingga mereka memunculkan motivasi yang dalam diri mereka yang sifatnya sangat panjang atau dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi pada disiplin positif ini memang berakar dari diri mereka agar mereka tidak terpengaruh terhadap apa yang ada atau hal-hal yang berhubungan dengan hukuman maupun hadiah. Itu sedikit Bapak Ibu penjelasan mengenai disiplin positif. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya yaitu ada lagi pertanyaan pemantik. Mungkin Pak Sumono bisa kembali menjelaskan terhadap pemantik ini. Silakan Pak Mono. Terima kasih Pak Rahman, tapi ini bukan penjelasan, tapi saya bertanya kepada Bapak Ibu guru tentunya. Ya, memang pemantik ini sejatinya memang Iya, pertanyaan. nanti kalau untuk menjelaskan kita kayak dia nanti. Ya, Oke. iya, kita tanya dulu. Ya di sini Bapak Ibu mohon maaf ya, saya ingin bertanya bukan memuji Bapak Ibu, tetapi tentunya kita ingin saling berbagi. Yaitu sebuah pertanyaan dari kami berdua tentunya. Ini saya menanyakan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah ini Bapak Ibu mohon maaf agak diamati terlebih dahulu pertanyaannya. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Pertanyaan ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dari ketiga pertanyaan, saya ingin menanyakan yang dari pertama. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo Bapak Ibu yang ingin menjawab. Ayo silakan Bapak Ibu, jangan Mungkin Pak Bismar yang akan menjawab ini. Ya kami persilahkan kepada Pak Bismar untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pertanyaan. Ya Pak Bismar ya. Luar biasa, Pak Bismar memberikan jawaban yang sangat membantu pemikiran kita. Itu sebuah pendapat sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Pak Bismar, namun tentunya pendapat-pendapat itu kita akan nanti diskusikan bersama agar dijadikan sebuah kesepakatan yang sangat luar biasa guna untuk menentukan metode apakah yang paling tepat dalam hal ini. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, misalnya, kan? Terus kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu sebuah pertanyaan yang akan kita jadikan bahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini tenang saja. Nah, setelah itu tentu kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah itu bismillah kita validasi. Nah, salah satu contoh bagaimana untuk memvalidasi tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang jitu kuncinya. Di sini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini kan. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya kita bukan membiarkan, tapi kita harus mencari solusi juga. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, tentunya langkah-langkah yang sudah jelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas sudah disepakati, tentunya disinilah apa nilai-nilai umum yang akan kita sepakati. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, itu pertanyaannya. Terus kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal supaya anak itu sadar. Terus kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Tentunya ini sesuatu hal yang sangat menarik. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya kita untuk menangani anak menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, tentunya sangat menarik sekali tentang kaitan dengan ini. Dan ini di penghujung acara kami persilakan untuk Pak Rahman menyampaikan ini, tentunya karena kita berdua dilakukan Pak Rahman yang menutup. Baik, karena Pak Mono tadi telah membuka, maka saya pun akan menutup karena kami berdua ini adalah sepaket Bapak Ibu ya. Sepaket kami melakukan kolaborasi dalam memaparkan materi ini. Baik Bapak Ibu, di penghujung kegiatan ini semoga apa yang kami sampaikan mendapat manfaat bagi kita semua
dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam memberikan pembelajaran kepada siswa atau guru, maka saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.